Karena apa? Di sini HX-nya nggak negatif kok. Sementara ini negatif. Kalau mau kita paksain bisa juga Pak ganjil. Coba min X kita bentuk lagi 2 per min X. Pastikan ininya plus kan ya. Dan nanti bentuknya adalah min 2 X plus 1. Sama nggak dengan ganjil? Sama nggak dengan ganjil? Tidak. Seharusnya kan kalau ganjil kan H min X sama dengan min X. Nah ini ada tambahan min, tapi ininya min, ininya plus kok. Iya nggak? Berarti ini bukan kedua-duanya. Ya. Kita jawab ini adalah bukan keduanya. Bukan keduanya. Bukan keduanya. Oke? Salah satu cirinya lagi ya. Salah satu cirinya lagi. Cirinya lagi. Kasih contoh yang lain lagi. Nih, contoh 5. Pertanyaannya, apakah fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x dibagi x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4 ganjil, genap, ganjil, atau bukan keduanya? Apa jawabnya? Ya kita uji dulu dong. Jawab f min x sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3 kali min x. Min x pangkat 4 min 3 min x kuadrat plus 4 sama dengan min x pangkat 3 lah. Min x pangkat 3. Lalu 3 kali min x min nih min x pangkat 4 tanpa minus. Nih min apa plus? Hah? Min x itu dikuadratkan kan x kuadrat. Tetap x 3x. Ganjil, genap, atau bukan dua-duanya? Ganjil, genap, atau bukan dua-duanya? Kita rubah bentuknya menjadi gini. Iya. Bawahnya tetap. Ganjil, genap, atau bukan dua-duanya? Kita lihat. Ada tambahan. Ya. Maka sehingga kesimpulannya min fx sama dengan min contoh lain tanpa harus menghitung, bisa ini ditebak nih. Ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil apa genap? Genap. Ya. Oke. Tapi kalau bercampur ya harus dihitung. Ya.
Kalau bercampur ya harus dikaitkan. Iya, kayak yang contoh ini kan bercampur ya. Ini kan ada pangkat 3, ada pangkat 4, ada pangkat genap. Jadi harus kita hitung. Apakah ganjil, apakah genap, atau bergandu? Dua-duanya. Yang jelas kalau ganjil ditunjukkan grafiknya tidak simetris. Kalaupun kita mau memaksakan simetris, berarti terhadap titik asal. Yang kedua, kalau genap itu grafiknya simetris. Pasti. Fungsi genap pasti simetris. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Saya lanjut ke dua fungsi khusus ini memang agak jarang ya, tapi kita tetap bahas. Dua fungsi khusus kita akan bahas. Di antara fungsi-fungsi yang akan sering digunakan sebagai contoh, yaitu fungsi nilai mutlak. Nah, gitu ya. Fungsi nilai ini kita bahas pernah kok ya, yaitu nilai mutlak sudah pernah kita bahas. Contohnya gini. Nah, gini ya. Garis tegak mendatar double diapit oleh garis. Yang kedua, fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar. Ya. Yang pertama, ini sudah kena kita bahas bahwa X ini kan ya. Ada berapa nih? Sebenarnya ada 3 ya. Gitu kan ya? Jika X-nya lebih dari, jika X-nya sama dengan 0, jika X-nya kurang dari tuh. Nah, kalau fungsi bilangan bulat terbesar itu simbolnya gini. Ini memang jarang ini, baru kali ini ya. Fungsi bilangan bulat terbesar. Seperti itu kira-kira. Ya, kita bacanya gini. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Yang lebih kecil atau sama dengan X. Wah, contoh. Ini misalkan koordinat ya. Koordinat nih, min 3,1. Mutlaknya berapa? Mutlaknya berapa? Ya 3,1. Oke. Ini koordinat, cuma dikasih nilai mutlak gitu ya. Terus min 3, berapa ini jawabannya? Berapa? Dibaca dulu. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Berarti jawabannya ada 2. Berapa? Min 4, betul. Atau berapa? Atau min 3. Kita jawab min 4 betul. Kita jawab min 3 betul. Ya. Yang ini X, ini kan Y ya. Jadi loh, X, Y. Cuma di situ pakai tanda itu bilangan bulat terbesar. Kenapa kita jawab min 4? Kalau jawab min 5 salah apa benar? Hah? Salah. Di situ bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari min 3. Yang lebih kecil dari min 3 berapa? Min 4. Kalau kita jawab min 5 salah. Karena masih ada yang lebih besar dari min 5, yaitu min 4. Tapi lebih kecil dari min 3 kan ya? Kalau kita jawab min 3,5 kan lebih besar daripada min 4. Tapi jawab salah nggak? Kenapa salah? Bukan bilangan bulat.